Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Irwana Yusanti, NPM 17080. Baiklah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya mengenai kondisi paritas internasional. Yang pertama, pengertian kondisi paritas internasional. Secara teori ekonomi, kondisi paritas internasional adalah perubahan nilai tukar, tingkat harga dan suku bunga yang dikaitkan dengan situasi makro di negara tersebut. Faktor-faktor umum bagi syarat paritas internasional adalah penyesuaian atas berbagai macam harga, yaitu suku bunga, inflasi, dan kurs. Tujuan dari adanya paritas internasional ini ada 4. Yang pertama menentukan nilai tukar mata uang beberapa negara yang seharusnya berlaku pada periode tersebut. Yang kedua, mengukur sensitivitas perubahan indeks harga konsumen terhadap perubahan nilai tukar aktual mata uang negara masing-masing. Yang ketiga, melihat apakah nilai tukar mata uang berdasarkan konsep paritas daya beli berbeda secara signifikan terhadap nilai tukar aktualnya. Yang keempat, melihat sejauh mana faktor inflasi mempengaruhi nilai tukar mata uang negara masing-masing terhadap dolar Amerika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paritas internasional. Jenis-jenis paritas internasional yang pertama itu paritas daya beli atau purchasing power parity. Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom dari Swedia, yaitu Gustav Kessel pada tahun 1918. Teori ini menghubungkan kurs valuta asing dengan harga-harga komoditi yang dinyatakan dalam uang lokal di pasar internasional. Teori ini adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan apabila suatu negara tersebut mengalami ketidakseimbangan neraca pembayaran. Pada paritas daya beli ini berlaku hukum satu harga, di mana hukum satu harga ini menjelaskan hubungan antara nilai tukar dengan harga-harga komoditi. Hukum satu harga menyatakan bahwa komoditas yang sama akan memiliki harga yang relatif sama pula meskipun dijual di tempat yang berbeda. Jika tidak sama, maka akan memunculkan peluang arbitrasi, di mana arbitrasi adalah suatu tindakan membeli atau menjual secara simultan aset-aset atau komoditas yang sama atau ekuivalen dengan maksud mendapatkan keuntungan yang pasti atau terjamin. Prinsip pasar dalam paritas daya beli ini ada prinsip pasar utama bersaingan yang menyatakan bahwa harga akan sama antar dua pasar jika biaya transaksi atau biaya pengiriman barang dan jasa di pasar tersebut tidak ada. Dalam paritas daya beli ini juga terbagi menjadi 2 versi. Yang pertama versi absolut, yang kedua versi relatif. Di mana versi absolut adalah apabila persamaan yang diterapkan untuk seluruh komoditas dan jasa yang sama dan kemudian dihitung harga dari seluruh komoditas dan jasa yang sama tersebut. Sedangkan versi relatif, yaitu bentuk relatif dari paritas daya beli, adalah menjelaskan terbentuknya nilai tukar mata uang dengan melihat laju inflasi dari berbagai negara. Dalam paritas daya beli ini ada dampak Fisher, di mana dampak Fisher ini menyatakan bahwa kenaikan laju inflasi yang diharapkan oleh suatu negara akan menyebabkan kenaikan suku bunga secara proporsional dalam negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika penurunan laju inflasi yang diharapkan oleh suatu negara tersebut, maka akan menyebabkan penurunan juga suku bunga secara proporsional dalam negara tersebut. Paritas yang kedua yaitu paritas tingkat bunga, di mana paritas tingkat bunga ini menjelaskan hubungan antara dua pasar, yaitu pasar keuangan internasional dan pasar valuta asing. Di mana perbedaan tingkat bunga pasar keuangan internasional akan cenderung sama dengan pasar valuta asing. Asumsinya yaitu pasar aset merupakan sebuah pasar yang efisien. Oleh karena itu, paritas ini dapat diterapkan untuk investasi dan pinjaman internasional. Contoh dari paritas tingkat bunga ini yaitu misalnya kita
misalnya kita orang Amerika mempunyai $1 Amerika dan kita mempunyai opsi untuk menginvestasikannya dalam di Amerika atau di Inggris. Apabila kita menginvestasikannya di dalam negeri, maka nilai investasi setahun kemudian dapat dihitung dengan rumus sederhana, yaitu $1 dikali 1 ditambah tingkat bunga. Itu merupakan nilai tukar spot. Namun jika kita di luar negeri, maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, menukarnya ke dalam bentuk pound. Yang kedua, menginvestasikannya ke dalam bentuk pound. Dan yang ketiga, jika kita ingin menginvestasikan kembali, maka kita harus menukar ke mata uang masing-masing, dan itu merupakan nilai tukar forward. Paritas tingkat bunga ini bisa memiliki implikasi langsung dalam penentuan nilai tukar. Ingat bahwa kurs forward pada dasarnya adalah kurs spot yang diharapkan terjadi di masa depan. Artinya harapan atau ekspektasi memainkan peranan penting dalam penentuan nilai tukar. Dari mana manusia menentukan ekspektasi mereka? Bisa dari asumsi dalam alam pikiran mereka sendiri, ataupun dari sumber-sumber yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Namun setiap orang mempunyai ekspektasi harapan ya masing-masing, sehingga itu akan membuat terjadinya tarik ulur di dalam pasar yang membuat nilai tukar menjadi dinamis dan berfluktuasi. Baik, mungkin hanya sekian yang pemahaman saya mengenai kondisi paritas internasional. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.